Halo, selamat siang. Lanjut lagi ya. Ini materi melanjutkan pertemuan sebelumnya. Eh, apa namanya? Materi kewarganegaraan digital, ya, dan penelusuran informasi. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan sampai ke sini ya, cyberbullying, karakteristik cyberbullying, cybercrime. Kemudian sampai hukum, cara menghadapi cyberbullying. Oke, sampai sini minggu sebelumnya ya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan ke materi masih di kewarganegaraan digital ya. Dengan materi lanjutan yang pertama adalah konsep internet security. Oke, baik. Di dalam keamanan internet ya. Jadi konsep-konsep keamanan dalam berinternet atau berselancar. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, atau ada beberapa hal yang memang ini adalah hal-hal yang akan kita temukan ketika berselancar di internet atau ketika sedang berinternetan. Yang pertama ada Trojan, ya, ada Trojan, kemudian ada worm, ada memory resident virus, ada multivariate virus, macrovirus, boot sector virus, overwrite virus, kemudian direct action virus. Nah, inilah yang harus kita atasi atau harus kita hindari ketika kita menggunakan internet ataupun menggunakan komputer. Pada dasarnya semua konsep ini adalah program-program yang program-program yang merugikan bagi kita ataupun bagi komputer. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 8 macam ini sering orang mengatakan bahwa ini adalah virus. Jadi sebenarnya virus itu macam-macam ya, bukan cuma virus saja, tetapi ada variasi-variasinya. Di antaranya ada Trojan. Trojan itu jenis virus yang memiliki kemampuan mengontrol dan mencuri data. Jadi Trojan ini lumayan termasuk jenis virus yang jahat ya, karena dia bisa mencuri data-data pada sebuah perangkat komputer melalui koneksi jaringan internet. Kemudian ada worm.
hampir sama juga ini dengan yang atasnya atau yang sebelumnya. Jadi yang diserang adalah hard disknya. Sehingga yang namanya hard disk, semua data-data ada di hard disk, baik itu sistem operasi ataupun dokumen-dokumen yang kita buat adanya di hard disk. Makanya kalau 3 jenis file yang paling bawah ini ya, boot sector, overwrite sama direct action virus, kalau misalkan ada di komputer kita, kemungkinan besar bisa saja dokumennya saja yang hilang ya, dokumen-dokumennya saja yang hilang ataupun OS-nya atau sistemnya, sehingga komputer ataupun laptop tidak bisa digunakan kembali. Oke, seperti itu ya untuk konsep internet security. Jadi kita harus mengenal dulu. Jadi jangan sembarangan asal buka sebuah situs website atau download sebuah file di internet ataupun menghubungkan flash disk ke dalam komputer. Berikutnya ada simbol Creative Commons CC ya, singkatannya copyright lah ya. Nah, pada dasarnya semua postingan-postingan yang ada di internet, baik itu berupa tulisan ataupun video ya, ataupun vlog, itu memiliki copyright. Sehingga ketika kita men-share ulang file tersebut, baik berupa teks ataupun video, maka kita wajib mencantumkan sumbernya ya. Jadi mau di blog, mau di website berita ya, ataupun di YouTube ya, termasuk di YouTube nih ya, yang sering kalian saksikan di YouTube biasanya ada yang namanya copyright ya, atau hak cipta. Makanya ketika kalian dapat video di YouTube itu tidak boleh sembarangan share ya, kecuali kalau sudah ada izin, silakan di share ya. Seperti video ini misalkan, kalau video ini diupload di YouTube, nah berarti biasanya semua kreator atau semua yang membuat video di YouTube akan mempersilahkan ya untuk videonya itu di share. Tapi dengan catatan ketika di share jangan lupa cantumkan juga sumbernya ya. Jadi bukan berarti di download kemudian kita upload ulang ya. Kalau di download kemudian di upload ulang itu namanya melanggar hak cipta. Tetapi kalau kalian share, sebarkan ya, share ya, beda ya, antara share dengan copy paste beda. Kalau misalkan kalian share video ini ya, atau video manapun, berarti sumbernya masih tetap bisa diketahui gitu. Nah itu yang disebut dengan share, itu tidak melanggar hak cipta ya kalau share saja gitu. Oke, itu simbol kreatif. Nah berikutnya langsung ke praktek, kita coba praktekkan nanti ini. Jadi ada teknik penelusuran informasi dengan search engine ya, dimana komponennya adalah ada crawler, kemudian ada spider. Jadi ini saling berhubungan ya. Crawler mengirim link dulu, spider mendownload ya, kemudian pengindeks dia yang membaca halaman yang didownload spider tadi. Berikutnya lagi ada basis data, penyimpanannya, dan mesin hasil atau result engine-nya gitu ya. Nah ini teknik-teknik dalam pengambilan atau penelusuran informasi di search engine, atau bahasa lainnya googling ya. Ada istilah lagi Mbah Dukun Mbah Google ya. Kalau apa-apa dari Mbah Google gitu kan, informasinya dari Mbah Google atau nyari informasi di Google. Oke, padahal bukan Google sebenarnya search engine itu ya. Jadi search engine adalah mesin pencari. Oke. Kita langsung nanti coba yang ini praktekkan. Jadi search engine ya, sekali lagi search engine ini adalah mesin pencari ya. Walaupun sekarang identik dengan Google atau googling ya. Search engine mesin pencari, cuman diantaranya yang terkenal adalah Google. Nah kita coba langsung buka dulu satu tab, buka browsernya. Nah karena sekarang Google sudah menguasai dunia internet, ketika kita buka halaman seperti ini kita belum mengakses apa-apa ya, tetapi di sini sudah ada gambar atau simbol Google. Di sininya juga sama, ada search Google ya. Kalau dulu dikuasai oleh yahoo.com, maka ketika kita buka di sini adalah logo Yahoo atau Yahoo ya, Yahoo gitu, search engine Yahoo juga. Oke, lanjutkan ya. Jadi walaupun kita belum menginput alamat ya, ini sudah ada, artinya Google sudah include di aplikasi Google Chrome ini begitu. Nah
Ada yang namanya URL, ada yang namanya search engine ya. Kalau URL itu alamat. Kalau URL itu alamat, kalau search engine adalah mesin pencari. Nah, URL adanya di sini di sebelah atas. Nah, cuma kalau sekarang sudah gabung nih. Kotak ini sekarang namanya search Google or type URL. Artinya bisa jadi URL, bisa jadi search engine. Jadi kalau dulu mengetik alamat harus di sini, pencarian harus di kotak yang di tengah ini, gitu ya. Kita coba dulu masuk ke aplikasi atau ke menu Google dulu ya, ke google.com dulu. Nah, ini halaman Google nih, halaman google.com. Nah, baru di sini ada logo Google dan ada kotak pencarian. Nah, yang disebut dengan search engine adalah yang ini, kotak pencarian ya. Bukan yang ini sebenarnya, cuman sekarang bisa di sini juga. Jadi search engine itu untuk mencari, URL untuk alamat. Ya, jadi mengetik alamat di sini. Contohnya lagi misalkan Eka Wijaya, kita coba ya. jaya.sch.id. Maka akan muncul alamat websitenya atau alamat situsnya website yang kita tuju. Jadi di sini pengetikannya. Nah, tetapi kalau di sini kan URL harus alamatnya lengkap atau domainnya lengkap seperti ini ya. Belakangnya itu sch.id. Ada yang .sch, ada yang .com, ada yang .co.id dan sebagainya, itu disebut dengan domain. Nah, kalau misalkan kalian mau mengakses situs tetapi alamatnya lupa atau tidak tahu ya, baru kita gunakan search engine. Misalkan gini, kalian mau mengakses Eka Wijaya, alamat browser ataupun website Eka Wijaya, tetapi tidak tahu alamat websitenya itu apa. Nah, baru kita gunakan di search engine ya. Kita back. Ini contoh. Karena tidak tahu misalkan Eka Wijaya itu .com kah, .sch kah atau apa ya, kita baru ketik di sini. Nah, jadi ini bisa ada resultnya atau hasilnya. Di sini ada Eka Wijaya Cibinong, ada Eka Wijaya Sinarmas dan seterusnya. Oh, gitu ya. Atau boleh tambahkan sekolah. Misalkan ya, sekolah Eka Wijaya. Nah, di sini kebetulan ada dua pilihan, ada Cibinong, ada Cibubur dan seterusnya ya. Nah, ini yang disebut dengan search engine. Jadi kalau kita belum tahu alamatnya, lebih bagusnya kita ketiknya di sini. Bedanya kalau misalkan di sini, kalau seandainya ada website yang hampir sama, maka pengaruhnya atau efeknya juga lumayan, terutama akun-akun bank. Misalkan kalian mau ke BCA atau BRI dan sebagainya ya, mau login ke bank, ke suatu websitenya bank, di mana website tersebut menyimpan data kita, rekening kita ataupun tabungan kita ya. BCA misalkan ya, BCA. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu, misalkan .com lah yang kita ketik, padahal sebenarnya misalkan alamat website yang sebenarnya untuk situs BCA ini, untuk perbankan ini bukan bca.com, tetapi kita dulu loading nih, tetapi klik BCA sebenarnya. Nah, BCA, jadi klik bca.com ya, alamatnya klik BCA. Nah, ini muncul di sini, klik bca.com ya. Itu. Jadi ada kalanya kita mengetik di URL kalau yang sudah tahu alamatnya, tetapi kalau misalkan kita belum tahu alamatnya, apakah belakangnya .com atau .sch atau apapun, baru kita mengetik di search engine. Gitu. Oke, berikutnya untuk pencarian data tersebut, maksudnya untuk search engine ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Baik itu mencari dokumen, mencari artikel, video dan sebagainya ya. Ya, saya akan contohkan satu saja dulu. Jadi misalkan tadi ya, sekolah, pengen yang Eka Wijaya, berarti plus tambahkan ya Eka Wijaya. Artinya apa? Kalau tanpa tanda plus, maka nanti ada kemungkinan hasilnya itu adalah bukan hanya sekolah Eka Wijaya. Seperti tadi kan, kita coba contohkan. Nah, kan ada Eka Wijaya Sinarmas, sedangkan ini bukan sekolah misalkan. Ada juga nama orang, misalkan nih Eka Wijayanti. Nah, jika misalkan yang mau kita tuju adalah sekolahnya saja atau ke sekolah Eka Wijaya, bukan ke nama orang ataupun nama perusahaan, boleh kita tambahkan sekolah plus Eka Wijaya. Maka di sini akan dipersempit. Hasilnya itu adalah
yang berhubungan dengan sekolah Eka Wijaya, bukan sekolah saja, bukan Eka Wijaya saja. Seperti itu ya. Oke, sekarang satu lagi, ketika kita mau mencari dokumen berarti kita harus tahu dulu apa yang akan kita cari. Misalkan merakit komputer ya. Nah, jangan cuma merakit komputer. Nah, yang kita cari apanya? Apa materinya, apa videonya, atau apanya gitulah ya. Nah, misalkan mau mencari materinya atau cara-caranya, nah baru kita tambahkan. Nah, ini penting dalam membuat keyword ataupun kata kunci ya, cara merakit komputer. Nah, ada juga nanti pilihannya beserta gambar dan seterusnya. Oke, kalau kita mau mencari artikel yang hasilnya nanti kan, kalau ini ada di website ya, muncul lagi di website, maksudnya seperti ini. Nah, kalau kita mau download langsung dokumennya, boleh tambahkan misalkan di sini tulisan download. Nah, seperti ini ya. Jadi ada kalimat download, salah. Nah, kalau misalkan dokumennya yang mau kita download ataupun kita unduh berupa PDF ya, berupa PDF. PDF itu seperti Adobe Reader ya, portable dokumen, ataupun ada Microsoft Word juga ya. Nah, boleh tambahkan di sini file type, tipenya mau PDF, misalkan PDF. Maka nanti akan muncul semua dokumen yang berjudulkan dokumennya itu cara merakit komputer gitu. Oke, coba enter. Nah, tandanya ini sudah bisa langsung di download. Kan tadi di sini kita mintanya PDF ya. Nah, di sini ada keterangan juga PDF. Ini juga PDF, ini juga PDF. Ini sudah ada tulisan atau yang pertama, hasil yang pertama adalah modul pemula merakit komputer PDF. Jadi kalau kita klik yang ini, maka langsung akan di-download, akan terdownload ya. Nah, ini seperti ini. Karena saya pakai aplikasi IDM, jadi otomatis muncul kotak IDM. Jadi kita tinggal tentukan mau disimpan di mana nih filenya. Misalkan di My Dokumen ya. Dokumen, simpan, save. Nah, hasil yang tadi itu akan otomatis terdownload gitu. Oke, demikian dulu untuk materi kali ini ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.